Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk kita menampilkan tugas besar kita yaitu membuat video di mana tenggatnya pada hari Sabtu di tanggal 14 Desember 2024. Nah, saya selaku moderator dan dengan NIM dengan nama Seja Sasrianto dengan NIM 2023 11299. Lalu pada teman saya. Saya Ikhlas Faustaleri Chandra, Ikhlas Putra Faustaleri Chandra dengan NIM 2023 11316. Saya atas nama Sandi Aulia dengan NIM 2023 11329. Dan saya atas nama Nail Fadilah dengan NIM 2023 11332. Saya dengan Gali Doyono dengan NIM 2023 11333. Oke, baiklah itulah kelompok dari kelompok 6G dengan nama asisten Kak Anika Nurmar Levi, di mana kami akan mulai menjelaskan tugas besar dari disko kami. Di mana di poin pada malam hari ini kita akan membahas yang pertama, yaitu definisi topologi star dan tree. Lalu yang kedua, tidak lupa juga kelebihan dan kekurangan dari topologi tersebut. Yang ketiga, penjelasan mengenai rangkaian apa saja yang dipakai pada tugas besar ini. Lalu yang keempat, cara kerja rangkaian pada tugas besar ini. Baiklah, akan dijelaskan oleh Nailul dari divisi topologi star dan tree. Saya silahkan. Oke, terima kasih Seja atas kesempatannya. Kali ini saya akan menginformasikan definisi dari topologi star dan topologi tree. Yang pertama adalah topologi star, yang dimana topologi jaringan yang berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi yang berada di jaringan pusat. Jadi, masing-masing perangkat memiliki koneksi yang berada di tengah sistem jaringan. Sedangkan pada topologi tree memiliki pengertian yaitu suatu metode pembangunan jaringan yang pengembangannya dilakukan dengan menggabungkan dua topologi yang berbeda, yang dimana jenis topologi yang nantinya akan digabungkan dalam metode ini adalah topologi star dan juga topologi bus. Metode ini nantinya akan menghubungkan topologi bus yang memiliki peran sebagai backbone atau tulang punggung dengan beberapa topologi star. Mungkin itu saja definisi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Seja selaku moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas Nailul penjelasannya. Saya akan lanjut ke poin 2, yaitu kelebihan dan kekurangan dari topologi ini. Saya serahkan ke saudari saya, Aulia. Tolong, silahkan. Terima kasih untuk Seja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari topologi yang kami buat, yaitu topologi star dan tree. Pertama, kelebihan. Kelebihannya ini, dia memiliki jaringan yang lebih besar bila dibandingkan dengan jenis dari jaringan yang lainnya untuk topologi tree ini. Selanjutnya, dari reliabilitasnya. Kerusakan atau gangguan pada satu cabang tidak akan mempengaruhi cabang yang lain. Selanjutnya, lebih optimal karena ada pembagian switch. Beban data didistribusi secara merata, sehingga mengurangi bottleneck pada jaringan. Selanjutnya, terdapat kekurangan pula pada topologi yang kami buat ini. Yang pertama dari kompleksnya. Dengan topologi hybrid yang menggabungkan dua topologi tree dan star ini, memerlukan banyak switch dan jalur yang cukup banyak dalam menghubungkan satu sama lain, sehingga lebih rumit dari konfigurasi yang bukan hybrid, yang bisa dilihat pada rangkaian kami. Selanjutnya itu terdapat ketergantungan. Jika server utama atau switch utama mengalami masalah atau gangguan, maka seluruh jaringan di bawahnya dapat terganggu. Dan yang terakhir, jumlah perangkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah perangkat, akan berdampak juga pada penurunan dalam kecepatan transfer data. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari kelebihan dan kekurangan dari topologi star dan tree ini. Saya kembalikan ke Seja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih atas Aulianya penjelasan yang sangat jelas sekali. Baiklah, masuk kepada poin 3, yaitu prinsip bekerja dari yang poin ketiga akan dijelaskan oleh teman saya Gali. Oke, silakan Gali. Oke, terima kasih Seja.
pada topologi yang kita gunakan ini terdapat beberapa komponen yang bisa dipakai. Yang pertama itu server. Server itu bisa disebut sistem komputer yang mengirimkan data pada jaringan komputer atau sumbernya yang mengirimkan kepada switch, yang dimana itu switch itu untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan mengirimkan data hanya ke perangkat yang dituju. Perangkat yang dituju itu bisa disebut itu sebagai PC. Ada pada topologi ini ada PC 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada topologi star, yang dimana PC itu fungsinya itu untuk menjalankan layanan yang ada pada jaringan komputer. Mungkin itu aja, bisa ditambahkan yang lain. Oke, terima kasih Gali. Bella saya akan menambahkan di mana pada tugas besar ini kami menggunakan 45 PC yang dimana sudah diberikan pada ASLab yang diberikan petugas untuk pada kami. Nah, di mana setiap PC ini yang pastinya memiliki address yang juga yang berbeda-beda. Nah, setiap PC ibaratnya kalau PC 1 dan PC 2 itu harus nilai terakhirnya terus harus berbeda. Serta pada tugas besar topologi ini kami juga menggunakan kelas A, di mana nanti akan dijelaskan oleh teman saya Ikhlas lebih jelasnya. Terus tidak lupa juga pada topologi ini bisa dilihat abang kakak semuanya dan teman-teman, di mana ini kan ada jalurnya atau kabelnya ini bisa dilihat ada yang putus-putus dan ada juga yang tidak putus-putus, di mana yang putus-putus ini bisa dibilang itu crossover. Terus yang tidak putus-putus yang antara PC dan switch itu namanya strike, kabel strike. Di mana fungsinya itu pun juga berbeda-beda. Bisa dilihat kalau crossover itu harus sesama jenis. Bisa dilihat dari rangkaian dari switch turunnya ke switch juga. Terus switch langsung ke switch juga, nggak ada ibaratnya switch nggak ada ke PC. Kalau PC ke switch itu menggunakan kabel strike, di mana fungsi dari kabel strike itu untuk menghubungkan perangkat yang sesama yang berbeda jenis. Sedangkan yang crossover itu menghubungkan perangkat yang berbeda-beda. Bisa dibuktikan nanti pas lagi atau apa. Terus saya balikan lagi penjelasan lebih lanjutnya ke lebih dalamnya ke teman saya itu Ikhlas. Silakan Ikhlas. Iya, terima kasih banyak saja. Ya, jadi saya akan masuk ke poin 4, bagaimana cara kerja rangkaian ini. Oke, jadi di rangkaian ini, di jaringan ini, itu menggunakan pengalamatan IP dengan pembagian kelas A. Jadi di mana setiap perangkat ini mempunyai alamat IP. Alamat IP ini adalah identifikasi masing-masing dari user PC atau server juga. Jadi data dikirim melalui default gateway yang dimana bertindak sebagai gerbang masuknya data ini. Jadi default gateway ini sebagai pengarah di mana data ini akan dituju. Oke, jadi bisa Nailul bisa masuk ke IP configuration pada PC. Iya, jadi di sini kami menggunakan IP address kelas A. Itu kami menggunakan IP 126.1.1.1 dan .2. Default gateway kami itu 126.1.1.0. Nah, di sini kami kenapa menggunakan default gateway yang mirip seperti IP address? Karena default gateway di sini itu harus sama. Subnet masknya harus sama seperti IP address. Karena jika tidak sama, maka mereka tidak dapat berkomunikasi. Nah, pada setiap PC, di seluruh PC dalam satu jaringan ini, mereka harus mempunyai default gateway yang sama. Berarti mereka harus mempunyai gerbang yang sama. Untuk IP address, mereka harus mempunyai IP address yang berbeda. Namun, harus diingat, mereka harus dalam satu subnet mask yang sama. Jadi,
kalau kita ingin mengirim data di jaringan lokal, itu pada topologi star ini, dari PC 0 ke PC 1. Bisa kita coba. Lu, boleh coba lu. Oke, jadi seperti percobaan yang tadi, pengiriman data berhasil dilakukan. Kenapa? Karena mereka mempunyai default gateway yang sama, IP address pada subnet mask yang sama. Begitu juga kalau misalkan kita ingin mengirimkan data dari PC 0, misalkan kita ke PC 40 yang berada pada switch 13, itu berarti dia dalam jaringan local area network yang berbeda, namun tetap dalam satu alamat jaringan yang sama. Dia akan tetap bisa berkomunikasi, walaupun dia akan memakan waktu yang cukup lama karena mereka harus melewati data tersebut harus melewati beberapa switch pada perjalanannya. Begitu. Jadi ya secara garis besar topologi hybrid ini penggabungan dari topologi tree dan star. Jadi perangkatnya ini terhubung pada ke suatu switch pusat terhubung lokal, lalu diteruskan ke switch pusat satu lagi yang lebih tinggi jika perangkat tujuan berada di kelompok yang lain. Jadi struktur ini itu dirancang untuk efisiensi, kestabilan, dan ideal untuk jaringan berskala besar seperti kantor, sekolah, dan institut pendidikan lainnya. Sekian, akan saya kembalikan ke moderator Seja. Terima kasih. Oke, terima kasih kelas atas penjelasan yang rincinya. Baiklah, mungkin sampai sini aja yang bisa kami sampaikan. Sebelum itu, saya akan menarik sebuah kesimpulan di mana setelah dijelaskan oleh teman-teman saya dari pengertian, keunggulan, dan kekurangannya, serta prinsip kerjanya, di mana topologi star dan tree memiliki kelebihan dan kekurangan yang sesuai dengan kebutuhan jaringan. Topologi star unggul dalam stabilitas, dan kemudahan pengolahan, cocok untuk jaringan kecil hingga menengah. Lalu, tetapi tergantung pada perangkat pusat seperti hub atau switch-nya, tergantung juga seperti yang teman saya jelasin tadi. Di mana kalau berbeda juga, kalau berbeda address-nya harus kita menggunakan router. Tapi kalau sesama, berarti harus menyesuaikan dari angka dari belakangnya. Semisalnya tadi 127.1.1 dan titik yang terakhirnya itu harus berbeda. Misalnya dari PC 0, PC 1, dan PC 2 itu semuanya harus berbeda, tidak boleh sama. Tetapi kalau harus sama, berarti jaringannya berbeda, harus menggunakan router. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman saya juga kalau ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Kalau ada kelebihannya tolong diambil, kekurangannya tolong dibuang. Sekian dari kelompok 6G. Kami mengucapkan terima kasih atas pengajarannya dari abang-abang Aslab dan kakak-kakak Aslab semua yang telah mengajari kami satu semester ini. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat untuk kedepannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.